Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan bab perpajakan internasional dan penetapan harga transfer. Konsep dasar perpajakan internasional. Indonesia juga bagian dari dunia internasional yang sudah pasti dalam menjalankan roda pemerintahannya melakukan hubungan internasional. Hubungan internasional dapat berupa kerjasama di bidang keamanan pertahanan, kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Namun, pembahasan ini terbatas pada kegiatan ekspor maupun impor atau transaksi perdagangan internasional yang terkait dengan pajak internasional. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara tentunya harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak guna mencapai komitmen bersama yang termuat dalam suatu perjanjian internasional, tidak terkecuali perjanjian dalam bidang perpajakan. Transaksi perdagangan antara dua negara atau beberapa negara berpotensi menimbulkan aspek perpajakan. Hal ini tentunya harus diatur oleh kedua negara atau dunia internasional secara umum guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan negara-negara yang melakukan kerjasama tersebut. Ini menjadi penting agar tidak menghambat aliran dana investasi akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang melakukan transaksi tersebut. Untuk itu, perlu adanya kebijakan perpajakan internasional dalam hal mengatur hak pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara dengan asumsi bahwa di setiap negara dapat dipastikan sudah mengatur ketentuan pajak dalam wilayah yang menjadi kedaulatannya. Namun, setiap negara tidak bebas mengatur pengenaan pajak terhadap badan atau warga negara asing. Tujuan kebijakan perpajakan internasional. Setiap kebijakan tentu mempunyai tujuan khusus yang ingin dicapai. Begitu juga dengan kebijakan perpajakan internasional yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu memajukan perdagangan antara negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara. Pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Dan salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pembajakan internasional. Yang pertama, capital export neutrality atau netralitas pasar domestik. Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama, sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau luar negeri. Maka, jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan melandasi UU PPH pasal 20. Yang ketiga adalah national neutrality. Setiap negara mempunyai bagian pajak atau penghasilan yang sama, sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya penggunaan. Yang kedua, capital import neutrality atau netralitas pasar internasional. Dari manapun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama, sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri atau WPDN terhadap permanent establishment atau PE atau badan usaha tetap atau BUT yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati. Yang kedua ada konsep keterkaitan pajak dengan laba dari luar negeri. Beberapa negara seperti Prancis, Costa Rica, Hong Kong, Panama, Afrika Selatan, Swiss, dan Venezuela menerapkan prinsip pemajakan teritorial dan tidak mengenakan pajak terhadap perusahaan yang berdomisili di dalam negeri yang labanya dihasilkan di luar wilayah negara tersebut. Sedangkan kebanyakan negara seperti Australia, Brazil, Cina, Republik Ceko, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat menerapkan
prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba atau Pajak dari sumber penghasilan asing dan pajak ganda. Yang pertama yaitu kredit pajak asing. Kredit pajak asing bisa dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang dibayarkan pada laba cabang atau anak perusahaan dan pajak-pajak lain yang langsung dibayarkan pada sumbernya, seperti dividen, bunga, dan royalti yang dikirimkan pada penanam modal domestik. Kredit pajak juga bisa diperkirakan ketika jumlah pajak penghasilan asing yang dibayarkan tidak terlalu jelas. Misalnya, ketika sebuah anak perusahaan asing mengirimkan sedikit dari laba bersumber asingnya kepada perusahaan induk domestiknya. Di sini, dividen yang dilaporkan pada laba pajak perusahaan induk akan di-grossed up untuk mencakup jumlah pajak atau yang sudah dianggap dibayarkan akan ditambah dengan pajak-pajak bersumber asing. Kredit pajak asing tidak langsung yang diperbolehkan atau pajak penghasilan asing yang dianggap dibayarkan ditentukan dengan cara yaitu pembayaran dividen atau yang termasuk pajak bersumber langsung dibagi dengan laba bersih dari pajak penghasilan asing. Batasan-batasan kredit pajak. Negara-negara asal bisa mengenakan pajak pada penghasilan bersumber asing dalam berbagai cara. Sebuah negara bisa saja memilih untuk mengenakan pajak pada penghasilan dari masing-masing sumber nasional yang terpisah. Pada situasi yang lain, semua penghasilan bersumber asing dari sumber asing manapun bisa digabung dan dikenakan pajak sekali saja. Negara-negara lain juga mengizinkan perusahaan-perusahaan induknya untuk menyatukan penghasilan dari berbagai sumber negara berdasarkan jenis penghasilannya, seperti dividen versus bunga versus royalti. Kredit pajak yang berlebihan dari negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi bisa menutupi pajak-pajak atas penghasilan yang diterima dari negara-negara bertarif pajak rendah. Untuk mencegah kredit pajak asing yang menutupi pajak-pajak atas penghasilan bersumber domestik, banyak negara yang menetapkan batasan menyeluruh pada jumlah pajak asing yang bisa dikreditkan setiap tahunnya, seperti Amerika Serikat yang membatasi kredit pajak hingga pada proporsi pajak Amerika Serikat yang kredit pajak asing akan lebih sedikit dari pajak-pajak penghasilan asing yang dibayarkan atau pembatasan kredit pajak asing dapat dihitung dengan cara yaitu penghasilan kena pajak bersumber asing dibagi dengan penghasilan kena pajak global. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian pajak. Walaupun kredit pajak asing melindungi penghasilan bersumber asing dari pajak ganda atau pada beberapa tingkatan, perjanjian pajak bisa lebih jauh. Para penanda tangan perjanjian tersebut biasanya setuju mengenai bagaimana pajak dan insentif pajak akan ditetapkan, dihormati, dibagi, atau bahkan dihilangkan dari penghasilan bisnis yang didapatkan dalam salah satu yurisdiksi pajak oleh masyarakat atau orang lain. Jadi, sebagian besar perjanjian pajak antara negara penyelenggara dan negara asal menetapkan bahwa laba yang didapatkan oleh perusahaan domestik di negara penyelenggara harus terkena pajak hanya jika perusahaan tersebut bisa menjaga perusahaannya di sana. Perjanjian pajak ini juga mempengaruhi pajak bersumber langsung seperti pada dividen, bunga, dan royalti yang dibayarkan pada perusahaan dari salah satu negara kepada pemegang saham asing. Dan mereka biasanya yang keempat yaitu pertimbangan mata uang asing. Keuntungan atau kerugian transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional biasanya dibukukan dalam perspektif dua transaksi. Dalam pendekatan ini, setiap keuntungan atau kerugian karena transaksi mata uang akan diakui ketika transaksi mata uang asing yang diselesaikan dianggap sebagai penghasilan biasa dan dibuktikan secara terpisah dari transaksi pokoknya.
Namun, kerugian atau keuntungan dari transaksi yang membatasi transaksi-transaksi mata uang asing tertentu bisa diintegrasikan dengan transaksi pokoknya. Kemudian, keuntungan atau kerugian karena pertukaran mata uang asing biasanya dialokasikan antara sumber Amerika Serikat dan sumber asing dengan menilik pada tempat tinggal pembayaran pajak yang memiliki pembukuan di mana mencerminkan aset mata uang asing atau kewajibannya. Jadi, bagi suatu perusahaan Amerika Serikat, sumber keuntungan atau kerugian adalah Amerika Serikat. Keuntungan kena pajak untuk cabang-cabang asing awalnya didasarkan pada mata uang fungsional. Mata uang fungsional selanjutnya dikonversi ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode kena pajak tersebut. Pajak-pajak penghasilan asing yang dibayarkan ditranslasikan pada nilai tukar dasar ketika pajak dibayarkan dan kemudian ditambah ke penghasilan asing kena pajak atau di gross up. Dimensi-dimensi perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan-perusahaan multinasional memiliki keuntungan yang nyata atas perusahaan domestik karena mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas geografi dalam menempatkan sistem produksi dan distribusi mereka. Fleksibilitas ini memberikan peluang yang unik untuk memanfaatkan perbedaan dalam yurisdiksi pajak nasional untuk bisa menurunkan keseluruhan beban pajak bagi perusahaan tersebut. Terdapat masalah-masalah perencanaan pajak menjadi dua peringatan. Yang pertama, pertimbangan-pertimbangan pajak tidak boleh mengendalikan strategi bisnis. Kekuatan-kekuatan atau operasional dari transaksi bisnis harus berdiri sendiri. Yang kedua, perubahan konstan. Yang pertama yaitu pertimbangan organisasional. Perpajakan yang berfokus pada susunan organisasional dari suatu operasi asing. Sebuah cabang biasanya dianggap sebagai perluasan dari perusahaan induk, maka penghasilannya langsung digabungkan dengan penghasilan dari perusahaan induk atau pilihannya yang tidak dimiliki oleh anak perusahaan dan sepenuhnya terkena pajak pada tahun tersebut, baik penghasilan tersebut dikirimkan ke perusahaan induk ataupun tidak. Jika operasi awal di luar negeri diperkirakan mengalami kerugian, mungkin akan menguntungkan secara pajak apabila operasi tersebut diatur sebagai sebuah cabang. Ketika operasi luar negeri mulai menguntungkan, maka mengoperasikannya sebagai anak perusahaan mungkin sedikit menarik. Untuk satu hal, pengeluaran perusahaan induk tidak bisa dialokasikan untuk cabang, karena cabang dianggap sebagai bagian dari perusahaan induk. Selain itu, jika pajak-pajak atas keuntungan asing lebih rendah. Yang kedua yaitu perusahaan asing terkendali dan penghasilan sub-par-5. Bahwa di Amerika Serikat, layaknya negara-negara lain yang menggunakan prinsip perpajakan global, penghasilan anak perusahaan asing tidak kena pajak oleh perusahaan induk hingga dikembalikan sebagai dividen, atau disebut sebagai prinsip penangguhan. Tempat-tempat bebas pajak memberikan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai kesempatan untuk menghindari repatriasi dan pajak-pajak negara asal dengan menempatkan transaksi dan mengakumulasi keuntungan dalam anak perusahaan. Kemudian, penghasilan sub-par-5 mencakup penjualan partai atau terkait dengan penghasilan dari jasa. Contohnya, jika sebuah anak perusahaan bahamian dari sebuah perusahaan Amerika Serikat membeli inventaris dari perusahaan induk Amerika Serikatnya dan mengirimkannya ke Uni Eropa, keuntungan yang dibukukan oleh anak perusahaan bahamian tersebut adalah penghasilan sub-par-5. Sebaliknya, jika anak perusahaan bahamian menjual inventarisnya. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan-perusahaan induk lepas pantai. Perusahaan induk multinasional berbasis Amerika Serikat dengan operasinya yang berada di beberapa negara asing mungkin akan merasakan keuntungan karena memiliki beragam investasi asing melalui perusahaan induk negara ketiga.
Fitur-fitur yang penting dari struktur ini adalah bahwa perusahaan Indo Amerika Serikat langsung memiliki saham dari sebuah perusahaan induk yang beroperasi di salah satu yurisdiksi asing dan perusahaan induk tersebut selanjutnya memiliki saham dari keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan pajak dari susunan organisasional perusahaan, yaitu meliputi 1. Penjaminan tarif pajak bersumber langsung yang bermanfaat pada dividen, bunga, royalti, dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya. Yang kedua, menangguhkan pajak Amerika Serikat pada penghasilan asing hingga saat penghasilan tersebut dikembalikan ke perusahaan induk Amerika Serikat atau dengan menginvestasikan kembali penghasilan tersebut di luar negeri. Dan yang ketiga, menangguhkan pajak Amerika Serikat pada keuntungan dari penjualan saham dalam operasi anak cabang asing. Dan disadari bahwa keuntungan tersebut sebagian besar bergantung. Yang keempat yaitu keputusan-keputusan pembiayaan. Tata cara di mana operasi-operasi asing dibiayai juga bisa dibentuk oleh pertimbangan-pertimbangan pajak. Hal-hal lain yang serupa yaitu seperti pengurangan pajak dari utang yang meningkatkan laba setelah pajak pada ekuitas. Yang kedua, meningkatkan daya pikir pembiayaan utang dalam negara-negara berpajak tinggi. Dalam contoh lain yaitu pembiayaan anak perusahaan lepas pantai yang berlokasi. Yang kelima yaitu penyatuan kredit pajak. Penyatuan penghasilan dari berbagai sumber memungkinkan kredit-kredit yang berlebihan dan dihasilkan dari negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk menutupi pajak-pajak atas penghasilan yang diterima dari yurisdiksi berpajak rendah. Kredit pajak yang berlebihan, misalnya, bisa diperluas hingga pajak-pajak yang dibayarkan dalam hubungannya dengan dividen yang didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan asing tingkat kedua dan ketiga dalam sebuah jaringan multinasional. Amerika Serikat memperbolehkan adanya perlakuan seperti ini dan membuktikan bahwa kepemilikannya tidak langsung perusahaan induk. Yang keenam yaitu alokasi akuntansi biaya. Alokasi biaya internal di antara perusahaan-perusahaan kelompok merupakan sarana lain untuk memindahkan keuntungan dari negara-negara berpajak tinggi ke negara-negara berpajak rendah. Hal yang paling umum adalah alokasi biaya umum perusahaan kepada cabang-cabangnya di negara-negara berpajak tinggi. Alokasi pengeluaran jasa tersebut seperti sumber daya manusia, teknologi, dan penelitian, serta pengembangan. Yang ketujuh yaitu penetapan harga untuk lokasi dan pengiriman. Lokasi dari sistem produksi dan distribusi juga memberikan keuntungan pajak. Jadi, penjualan akhir dari barang atau jasa dapat disalurkan melalui cabang-cabang yang berlokasi dalam yurisdiksi-yurisdiksi yang memberikan perlindungan atau penangguhan pajak. Sebagai alternatifnya, sebuah pabrik perakitan di negara berpajak tinggi bisa memperoleh komponen-komponen dari cabang-cabang yang berlokasi di negara-negara berpajak rendah untuk meminimalisir pajak penghasil perusahaan bagi kelompok sebuah suatu kesatuan. Kemudian penetapan harga pengiriman telah menarik perhatian dari seluruh dunia. Artinya, dari masalah tersebut sangat jelas jika kita menghindari bahwa penetapan harga pengirimannya, yaitu 1. Dilakukan dalam skala lebih besar secara internasional oleh alih-alih secara domestik. Yang kedua, dipengaruhi oleh lebih banyak variabel yang ditentukan pada tatanan domestik yang cukup ketat. Yang ketiga, berbeda dari perusahaan ke perusahaan, industri ke industri, dan negara ke negara. Dan yang keempat, yaitu yang ke-8 yaitu penyatuan perencanaan pajak internasional. Perencanaan pajak internasional harus terjalin secara utuh dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Salah satu saran dari penasehat pajak yaitu suatu perencanaan pajak tidak boleh hanya diletakkan sebagai suatu pemikiran untuk masa depan atau diletakkan secara tidak berhati-hati pada sisi bisnis atau transaksi.
Untuk bisa mencapai integritas perencanaan pajak internasional, dia menyarankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari advis pajak dalam setiap yurisdiksi yang relevan. Yang kedua, mengkomunikasikan sebuah fakta kepada setiap penasehat pajak. Yang ketiga, menunjuk penasehat pajak tunggal untuk berkoordinasi dan menggabungkan advis dari berbagai yurisdiksi. Yang keempat, menjamin bahwa rencana pajak sesuai dengan bisnisnya, yaitu perencanaan pajak lintas negara yang canggih tidak bisa dibeli begitu saja. Yang kelima, menempatkan semua analisis pajak dalam bentuk tulisan. Yang keenam, harus berhati-hati dengan dokumentasi transaksi, yaitu perang audit seringkali dimenangkan atau mungkin kalah berdasarkan pada dokumen-dokumennya. Yang ketujuh, mencari advis hukum berkualitas tinggi untuk setiap posisi pajak yang masuk ke dalam area abu-abu atau mungkin disebut sebagai agresif. Yang kedelapan yaitu pertimbangan bagaimana perasaan Anda jika Yang pertama yaitu pertimbangan pajak. Dicontohkan oleh perusahaan Section 482 mengharuskan pengiriman intra perusahaan didasarkan pada harga yang terjaga. Metode-metode penetapan harga terjaga meliputi: yang pertama ada penetapan harga otomatis yang sebanding, yang kedua penetapan harga jual kembali, yang ketiga penetapan harga untuk biaya tambahan, yang keempat metode-metode penetapan harga lainnya. Penetapan harga terjaga sendiri menguntungkan untuk tujuan perpajakan. Saya, Vina Oktaviana Komarawati, NPM 1901020027, akan melanjutkan presentasi. Materinya mengenai penetapan harga pengiriman internasional, variabel-variabel yang menyulitkan. Penetapan harga muncul ketika barang atau jasa diperdagangkan. Variabel yang menyulitkan untuk pengambilan keputusan dalam hal penetapan harga pengiriman diantaranya ada pajak, tarif, persaingan, tingkat inflasi, mata uang, dan lain-lain. Yang kedua ada perhitungan tarif. Tarif yang dikenakan untuk barang-barang impor juga mempengaruhi kebijakan penentuan harga transfer perusahaan multinasional. Sebagai tambahan atas keseimbangan yang diidentifikasi, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan biaya dan manfaat tambahan, baik itu eksternal maupun internal. Tarif pajak tinggi yang dibayarkan oleh importer akan menghasilkan dasar pajak penghasilan yang lebih rendah. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang mengekspor barang kepada cabang perusahaan dengan berdomisili di sebuah negara bertarif tinggi, bisa mengurangi beban tarifnya dengan menekan harga barang dagangan yang dikirim ke sana. Yang ketiga ada faktor kompetitif. Harga transfer yang rendah bisa digunakan untuk membentengi usaha yang ada dari dampak persaingan asing di pasar lokal atau pasar global. Untuk memperbaiki akses cabang perusahaan luar negeri dengan pasar modal, ketetapan harga transfer rendah untuk input dan ketetapan harga transfer tinggi untuk output bisa menyokong laporan pendapatan dan posisi keuangan. Pertimbangan daya saing seperti itu harus diseimbangkan terhadap banyak kerugian yang berakibat sebaliknya. Harga transfer untuk alasan-alasan kompetitif dapat mengundang tindakan antitrust oleh pemerintah. Yang keempat ada risiko lingkungan. Masalah yang terjadi dari inflasi yang tinggi diantaranya bisa menghanguskan kas yang ada di cabang perusahaan, mendorong pemerintah asing untuk mendevaluasi nilai mata uang, dan menjatuhkan kendali devisa luar negeri. Pengendalian yang dapat dilakukan dari inflasi yang tinggi adalah mengganti dana perusahaan induk pengendalian devisa dan mengurangi harga transfer untuk barang impor. Yang kelima ada perhitungan penilaian performa. Penetapan harga dipengaruhi oleh tindakan manajerial dan itu sering menjadi penentu dari performa. Jika perusahaan cabang bebas menentukan harga transfer, para manajer mungkin tidak bisa menangani konflik dan menentukan pengendalian terbaik di antara cabang dan perusahaan. Yang keenam, kontribusi akuntansi.
Manajemen akuntansi berperan dalam mengukur sasaran dalam strategi penetapan harga transfer. Rintangan yang sering terjadi adalah menjaga perspektif global ketika menetapkan keuntungan dan biaya yang sesuai dengan keputusan harga transfer. Prinsip arm's length. Otoritas pajak di seluruh dunia telah mengembangkan harga transfer yang rumit dan regulasi alokasi pendapatan sebagai bagian dari sistem pajak penghasilan nasional. Kebanyakan berdasarkan pada prinsip arm's length, di mana harga transfer antar perusahaan seolah-olah terjadi antara pihak yang tidak berhubungan dalam pasar kompetitif. OECD menemukan beberapa metode besar dalam menetapkan harga berdasarkan arms price. Menurut pada apa yang dijelaskan di bagian 482 tentang US International Revenue Code adalah yang pertama, metode perbandingan harga tidak terkendali, yang kedua, metode perbandingan transaksi tidak terkendali, yang ketiga, metode harga penjualan ulang, yang keempat, metode biaya lebih, yang kelima, metode perbandingan keuntungan, yang keenam, ada metode pembagian keuntungan, yang ketujuh, metode penetapan harga lainnya, dan yang ke-8 perjanjian penetapan harga lanjutan. Metodologi penetapan harga transfer, pasar versus biaya versus tanda tanya. Keuntungan pasar berbasis harga transfer, yaitu adanya peluang bisnis dengan suatu pemindahan yang tidak menjual luar pasar dan mengefisiensikan sumber perusahaan yang jarang ditemui. Kelemahannya adalah penggunaan harga transfer tidak memberikan perusahaan keleluasaan perusahaan untuk menentukan harga dalam tujuan atau strategi persaingan. Masalah yang lebih mendasar lagi adalah seringnya tidak ada pasar menengah untuk produk atau servis yang meragukan. Dalam perusahaan multinasional, transaksi di mana perusahaan independen tidak bertanggung jawab, seperti mengirim sebuah barang berharga yang sangat mengandalkan teknik dari cabang perusahaan. Adapun biaya berbasis harga transfer menghasilkan banyak keterbatasan karena yang pertama mudah digunakan, yang kedua berdasarkan data yang sudah ada, yang ketiga sudah menentukan otoritas pajak, yang keempat bersifat rutin. Dengan demikian membantu menghindari keretakan internal. Masa depan. Pemerintah di seluruh dunia mengharuskan metode penetapan harga transfer berdasarkan prinsip arm's length, yaitu usaha multinasional di negara berbeda dikenakan pajak jika mereka adalah perusahaan independen yang menjalankan arm's length satu sama lain. Para ahli meramalkan sebuah persaingan pajak yang lebih hebat. Beberapa peneliti menganjurkan sebuah pajak kesatuan sebagai sebuah alternatif dalam menggunakan harga transfer untuk menentukan pemasukan yang wajib dikenakan pajak. Jelasnya, perpajakan di masa depan akan menghadapi banyak tantangan dan perubahan. Praktik penetapan harga transfer. Faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan metode penetapan harga transfer? Satu kajian dari tahun 1990-an yang meminta eksekutif finansial multinasional Amerika Serikat untuk mengidentifikasi adanya 3 sasaran yang paling penting dalam penetapan harga transfer. Yang pertama, ada pajak yang didominasi tujuan lain, tapi kegunaan harga transfer operasional seperti menjaga posisi persaingan perusahaan, mempromosikan evaluasi kelayakan performa, memotivasi pegawai. Ada juga faktor yang memang tidak begitu penting seperti mengatur inflasi, mengatur resiko valuta asing, dan mengurangi batasan transfer kas. Survei berikutnya menunjukkan bahwa penetapan harga saat ini memainkan peranan yang lebih penting dalam proses perencanaan multinasional.